Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Rozi dengan NIM 1903402071010. Di sini saya akan menjelaskan materi dari statistik, yaitu yang pertama, saya akan menjelaskan di sini komponen-komponen dari statistika, karena statistik itu sendiri adalah bagian dari statistika. Nah, yang terdiri dari statistik, populasi dan sampel. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis, lingkaran, dan ogive serta penafsirannya. Yang kedua, menghitung ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data dan ogive serta penafsirannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pula statistik, populasi, dan sampel. Nah, statistika sendiri adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, cara-cara pengumpulan dan penyusunan data, pengolahan dan penganalisisan data, serta penyajian data berdasarkan kumpulan dan analisis data yang dilakukan. Nah, sedangkan statistik adalah hasil-hasil dari pengolahan dan analisis data yang berupa mean, modus, median, dan sebagainya. Statistik dapat digunakan untuk bentuk tabel atau diagram yang menggambarkan karakteristik dari data tersebut. Yang ketiga, populasi dan sampel. Nah, populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Sebagai contoh, selanjutnya, menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis, lingkaran, dan ogive serta penafsirannya. B.1. Penyajian data untuk data tunggal. 1. Data dalam bentuk tabel. Penyajian data statistik dalam bentuk tabel, misalnya hasil produk rata-rata padi kering per hektar di 5 daerah. Nah, bisa dilihat dari gambar di bawah. Nah, tabel sendiri adalah daftar yang berisi ikhtisar, sejumlah data-data informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dengan garis pembatas sebagai kolom-kolom. Selanjutnya, 2. Diagram batang. Penyajian data statistik menggunakan gambar berbentuk batang. Nah, seperti gambar di bawah. Nah, diagram batang merupakan suatu diagram dengan persegi panjang yang mewakili frekuensi dari suatu nilai data tertentu. Selanjutnya, diagram garis. Diagram garis merupakan suatu diagram berupa garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan data beserta frekuensinya antara satu dengan yang lain. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping diagram contoh dari diagram garis. Selanjutnya, 4. Diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran sendiri atau diagram PAL adalah sebuah grafik statistik berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi irisan-irisan untuk menggambarkan proporsi numerik. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping diagram lingkaran sebagai contoh. Nah, next. B.2. Penyajian data untuk data dikelompokkan. Nah, 1. Daftar distribusi frekuensi. Daftar di bawah ini menunjukkan berat badan 80 siswa dalam kilogram, yaitu bisa dilihat sendiri gambar di samping. Nah, distribusi frekuensi adalah sebuah daftar, tabel, atau diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel. Yang kedua, histogram adalah bentuk penyajian daftar distribusi frekuensi dengan menggunakan gambar berbentuk persegi panjang yang berimpit satu sama lain. Tiap persegi panjang mewakili kelas tertentu dengan lebarnya menunjukkan panjang kelas, sedangkan tingginya menunjukkan frekuensi. Bisa dilihat dari gambar di samping.
Bisa dilihat dari gambar di samping, contoh dari histogram. Selanjutnya poligon. Poligon sendiri adalah bentuk penyajian daftar distribusi frekuensi dengan menggunakan gambar berbentuk grafik garis dengan menghubungkan titik-titik tengah setiap kelas sesuai dengan frekuensinya. Bisa dilihat dari gambar di samping, contoh dari poligon frekuensi. Yang keempat, ogive. Ogive adalah kurva mulus yang diperoleh berdasarkan daftar distribusi atau frekuensi kumulatif. Kurva ogive ada dua buah, yaitu yang pertama ogive positif, di mana grafik yang dibuat berdasarkan daftar distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Bisa dilihat contoh dari ogive positif di bawah, yang menunjukkan ogive positif itu sendiri. Yang kedua, ogive negatif, di mana grafik yang dibuat berdasarkan daftar distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Bisa dilihat perbedaan dari ogive positif dan ogive negatif. Bisa dilihat dari gambar di bawah. Next. Selanjutnya, menghitung ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data dan ogive serta penafsirannya. Yang pertama, cara menghitung ukuran pemusatan data tunggal. 1. Rataan hitung atau mean. Rumusnya X rata-rata sama dengan 1/n sigma n, di mana I sama dengan 1 XI. 2. Median adalah nilai tengah yang membagi data menjadi dua bagian yang sama setelah data diurutkan. 3. Modus adalah nilai datum yang paling sering muncul. Selanjutnya, ukuran pemusatan data kelompok. 1. Mean. Rumusnya X rata-rata sama dengan sigma X, di mana I sama dengan 1I min XI per sigma K, di mana I sama dengan 1I. 2. Median dengan rumus ME sama dengan L plus buka kurung N/2 min 1K per 1 tutup kurung dikali C. Modus dengan rumusnya MO sama dengan L plus buka kurung segitiga 1 per segitiga 1 plus segitiga 2 tutup kurung dikali C. Selanjutnya, ukuran letak data tunggal. 1. Kuartil adalah nilai membagi seluruh data menjadi 4 bagian yang sama setelah data tersebut diurutkan. 2. Desil adalah ukuran yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar setelah data tersebut diurutkan. Selanjutnya, ukuran letak data kelompok. 1. Kuartil QI sama dengan LI plus buka kurung I dikali N per 4 min 1K per 1 tutup kurung dikali C. Desil, rumus dari desil DI sama dengan LI plus buka kurung I dikali N per 10 min 1K per 1 tutup kurung dikali C. Selanjutnya, ukuran penyebaran data tunggal. 1. Jangkauan antar kuartil H sama dengan Q3 min Q1. 2. Simpangan kuartil QD sama dengan 1/2
buka kurung Q3 min Q1 tutup kurung. 3 langkah atau L sama dengan 1 per 2 buka kurung Q3 min Q1 tutup kurung. 4 pagar dalam sama dengan Q1 min L. 5 pagar luar sama dengan Q3 plus L. 6 simpangan rata-rata. Dengan rumus simpangan rata-rata sama dengan 1 per N sigma N, di mana I sama dengan 1 mutlak X I min X rata-rata. 7 ragam. S kuadrat sama dengan 1 per N sigma N I sama dengan 1 buka kurung X I min X rata-rata tutup kurung kuadrat. 8 simpangan baku. Dengan rumus SD sama dengan akar S kuadrat. Nah, kita sekarang pada contoh. Yang pertama, contoh soal 1. Nah, selama 10 kali berturut-turut ulangan semester di kampus tercintanya di London, Jonathan mendapat nilai 91,79,86, 80,75, 100,87,93, 93,90, dan 88. Berapa simpangan baku dari nilai ulangan? Jawab. Saat soal tersebut menanyakan simpangan baku dari data populasi, jadi menggunakan rumus simpangan baku untuk populasi. Cari dulu rata-ratanya. Rata-rata buka kurung 91 ditambah 79 ditambah 86 ditambah 80 ditambah 75 ditambah 100 ditambah 87 ditambah 93 ditambah 90 ditambah 88 tutup kurung dibagi 10 sama dengan, nah dari jumlah semua nilainya adalah 859 dibagi 10 sama dengan 500 sama dengan 85,9. Maka rata-ratanya adalah 85,9. Nah, selanjutnya kita langsung buat tabel yang bisa dilihat dan pahami sendiri tabel tersebut. Nah, selanjutnya masukkan rumus, yaitu akar 456,9 per 10, maka hasilnya sama dengan 6,759. Dari penghitungan rumus deviasi data populasi didapatkan hasil jika dalam soal menyebutkan sampel atau bukan populasi. Misalnya dari 500 penduduk diambil 150 sampel untuk diukur berat badannya dan seterusnya. Maka menggunakan rumus untuk sampel N-1. Selanjutnya contoh soal 2. Telah dilakukan pengukuran intensitas cahaya sebanyak 10 kali di halaman sekolah. Diperoleh data berturut-turut sebagai berikut. 10,2 titik koma 10,5 titik koma 11,0 titik koma 10,6 titik koma 12,0 titik koma 13 titik koma 11,5 titik koma 12,5 titik koma 11,3 dan 10,8 W per M2. Jawab. Pertama-tama kita tulis datanya di dalam tabel supaya mudah kita bisa melakukan perhitungan menggunakan Microsoft Excel. Nah, kita masukkan semua tadi ke dalam tabel ini, bisa dilihat dan dipahami oleh teman-teman sekalian. Next. Nah, setelah itu gunakan persamaan atau rumus ragam sampel. S kuadrat sama dengan rumusnya, yaitu S kuadrat sama dengan 1 per N min 1 sigma N, di mana I sama dengan 1 buka kurung X I min X rata-rata tutup kurung kuadrat. S kuadrat, maka S kuadrat sama dengan 1 per 10 min 1 buka kurung 7,2540 tutup kurung. Nah, maka hasilnya S2 sama dengan 0,836 W2 per M4.
maka standar deviasinya menjadi S sama dengan akar S kuadrat. Maka hasilnya bisa dilihat, hasilnya kan 0,836, maka S sama dengan akar 0,836. Maka hasilnya S sama dengan 0,91433 W per meter kuadrat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah pengucapan pada rumus, ataupun saya salah dalam menjawab soal tersebut ataupun memberi contoh yang salah pada PPT saya ini. Mohon maaf dari saya sendiri, dan terima kasih untuk atas perhatiannya, dan terima kasih sudah menonton video ini. Akhirul kalam dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.